Hemoglobin dan myoglobin keduanya merupakan bentuk protein globular yang fungsinya mengikat oksigen. Hemoglobin ditemukan pada darah yang fungsinya membawa oksigen, dan myoglobin banyak ditemukan di otot skeletal dan jantung yang fungsinya sebagai penyimpan oksigen yang dikeluarkan pada saat dibutuhkan, seperti olahraga misalnya. Hemoglobin dan myoglobin merupakan globular protein, tapi berbeda jumlah polipeptida penyusunnya. Myoglobin merupakan ikatan polipeptida tunggal atau single polypeptide chain yang terdiri atas 153 asam amino. Sedangkan hemoglobin merupakan struktur tetramer yang terdiri atas 4 ikatan polipeptida atau 4 subunit, yaitu terdiri atas 2 dimer yang identik, yaitu satu dimer masing-masing memiliki 1 polipeptida alfa dan 1 polipeptida beta. Pada hemoglobin, jumlah asam amino di setiap subunitnya juga berbeda dengan myoglobin. Pada rantai alfa terdiri atas 141 asam amino dan rantai beta sebanyak 146 asam amino. Pada myoglobin, mayoritas rantai alfa helixnya terfolding ke 8 bagian atau folding, dan biasanya ditandai dengan huruf pada setiap bagian foldingnya, seperti huruf A sampai H. Ini sama juga pada rantai alfa pada hemoglobin, juga kebanyakan terfolding seperti pada rantai alfa myoglobin. Pada tiap bagian folding pada alpha helix ini, ada spesifik penamaan tertentu antara bagian folding satu dengan yang lainnya. Misal, AB region, yaitu bagian antara A dengan B, dan BC region, bagian antara B dan C. Karakter lainnya adalah, setiap asam amino di bagian folding helix ini diberi nomor, misalnya histidin F8, yaitu asam amino histidin yang terletak di nomor residu ke-8 pada bagian folding F. Sama halnya dengan hemoglobin, myoglobin juga memiliki gugus prostetik atau suatu grup yang non-protein, yang bergabung atau bekerjasama dengan protein. Grup prostetik ini adalah grup heme yang tersusun dari lingkaran protoporfirin 9, yang mana terdapat ion Fe2+ di pusatnya. Pada hemoglobin, setiap polipeptida atau subunitnya memiliki masing-masing grup heme. Dan karena myoglobin hanya memiliki satu polipeptida, maka myoglobin hanya memiliki satu grup heme, yang lokasinya berada di antara bagian E dan F alpha helixnya. Baik pada hemoglobin atau myoglobin, pada grup heme, bagian Fe atau iron inilah yang nantinya berikatan dengan oksigen. Iron atau Fe2+ berinteraksi dengan 6 ligands, di mana 4 interaksi berasal dari 4 nitrogen pada molekul pyrrole yang ada pada protoporfirin, dan interaksi kelima berasal dari rantai samping imidazol pada histidin F8. Dan interaksi yang keenam berasal dari oksigen ketika oksigen berikatan. Ada karakter khusus ketika oksigen berikatan dengan iron, yaitu memiliki sudut 60 derajat. Topik kali ini mungkin lumayan menguras otak, namun penjelasan kali ini juga sangat menarik. Ada suatu fenomena menarik terjadi, yaitu pada saat oksigen berikatan dengan iron dan grup heme, maka akan mempengaruhi konformasi bentuk dari hemoglobin. Jadi, literally, fenomena ini sebenarnya tidak memiliki konsekuensi yang spesifik pada myoglobin. Namun, ini sangat berpengaruh pada bentuk hemoglobin, di mana fungsi hemoglobin sangat bergantung pada fenomena ini. Sebelum berikatan dengan oksigen, molekul ferrous Fe2+ berada sekitar 0,055 nanometer di atas permukaan porfirin. Dan pada saat oksigen menyatu atau berikatan dengan ion Fe2+, maka Fe2+ akan tertarik sehingga menyisakan sekitar 0,026 nanometer yang tersisa dari permukaan porfirin. Pergerakan ini mengakibatkan histidin F8 yang juga menyatu menjadi berubah lokasi sehingga mengakibatkan konformasi bentuk pada hemoglobin. Konformasi bentuk yang terjadi adalah dimer alfa beta akan berotasi sebanyak 15 derajat terhadap dimer alfa beta lainnya, yang membuat hemoglobin lebih terbuka atau lebih rileks strukturnya, sehingga kemampuan berikatan dengan oksigen menjadi semakin kuat. Sebagai pengingat, bukankah perubahan struktur pada protein sangat mempengaruhi fungsi dan kerjanya? Akibat dari konformasi bentuk ini menyebabkan meningkatnya afinitas grup heme yang lainnya untuk berikatan dengan oksigen,
Sehingga bisa dikatakan bahwa ikatan pertama oksigen sangat menentukan interaksi oksigen yang lain pada polipeptida yang lainnya. Sifat atau fenomena ini disebut sebagai cooperativity. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Akibat dari sifat cooperativity ini, maka jika kita buat suatu grafik tentang persentase oksigen yang berikatan pada tekanan parsial tertentu, maka akan ditemukan grafiknya berbentuk sigmoidal, seperti ini. Artinya adalah, karena apabila sudah ada satu oksigen yang berikatan pada satu grup heme, maka akan mempermudah atau meningkatkan afinitas ikatan oksigen lainnya pada grup heme lainnya. Sehingga pada kurvanya meningkat secara sigmoidal. Yang membedakan dengan hemoglobin adalah kurva oksigen dissociation-nya itu berbentuk hyperbolik. Ini disebabkan selain karena hanya memiliki satu grup heme pada tiap hemoglobin yang berikatan secara reversible, yaitu sifat myoglobin berikatan dengan oksigen, kemudian melepaskannya lagi pada saat dibutuhkan, dan begitu seterusnya. Selain karena sifat ikatan yang reversible ini, itu juga disebabkan karena pada fakta fisiologisnya, myoglobin terdesain agar bisa berikatan dengan oksigen dalam tekanan parsial yang lebih rendah. Misal, pada otot contohnya. Sehingga ketika terjadi kebutuhan oksigen yang mendadak pada saat kontraksi otot contohnya, maka akan mudah bagi myoglobin untuk melepaskannya untuk kebutuhan energi ATP. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah hemoglobin dan myoglobin adalah sama-sama merupakan protein globular, di mana hemoglobin memiliki 4 subunit, 2 alfa dan 2 beta globin, dan myoglobin memiliki 1 subunit globin. Setiap satu polipeptida memiliki satu grup heme pada hemoglobin dan myoglobin, yang setiap satu grup heme akan berikatan dengan satu molekul oksigen. Karena hemoglobin memiliki 4 grup heme, maka hemoglobin mampu berikatan dengan 4 oksigen. Sedangkan karena myoglobin hanya memiliki satu grup heme, maka hanya mampu berikatan dengan satu molekul oksigen. Hemoglobin fungsi utamanya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, kalau myoglobin adalah untuk menyimpan oksigen. Pada kurva disosiasi oksigen, hemoglobin menunjukkan kurva sigmoidal, sedangkan myoglobin menunjukkan kurva yang hyperbolik.